Perkenalkan, nama saya Asterius Dara Pemaate SPD GR, asal SMP 7 Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Veronica Waliate SPD GR dari SMK Negeri 1 Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Maria Yohanesti Golanuhan, SPDGR. Saya berasal dari Sekolah Dasar Negeri Bondokawango, CGP Angkatan 11. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore Ibu Maria. Senang sekali bertemu dengan Ibu Maria hari ini. Bagaimana, apa kabarnya? Selamat sore juga Pak Aste. Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Pak Aste. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarnya Pak Aste? Kabar saya hari ini sangat bahagia ketika bertemu dengan Ibu Maria. Ya, saya rasanya segala kelelahan hari ini cukup mengobati dengan keceriaan dari Ibu Maria. Baik ya, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer untuk melihat proses coachingnya Ibu dengan coachingnya. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, saya memiliki beberapa pertanyaan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu juga tahu ya, nanti rubrik penilaiannya saya harap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap dalam percakapan nanti Ibu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang saya pakai dalam observasi Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Iya Pak, bisa saya pahami. Baik Ibu Maria. Kalau begitu sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Baik, kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan dalam percakapan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua menyusun pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Luar biasa Ibu Maria, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, kompetensi mendengarkan aktif, agar saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching juga dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ditemuinya. Baik, mendengarkan aktif Bu ya, itu merupakan satu kunci ya untuk menggali potensi dari coaching yang nantinya Ibu akan lakukan. Pertanyaan terakhir Ibu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana tentang indikator ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, yang ingin saya tuju adalah saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sehingga bisa menemukan solusi-solusi permasalahan yang ditemukan.
Semoga indikator yang Ibu sudah kemukakan terkait proses meliputi tirta dan juga ide-ide atau solusi dapat tergali dari coachingnya nanti serta dapat tercapai secara maksimal ya Bu. Hanya itu Ibu yang saya tanyakan dalam kesempatan ini. Selamat menjalankan percakapan coaching dengan coach. Saya berharap proses percakapannya nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai indikator ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan tadi. Baik, Pak. Hanya itu Ibu yang saya tanyakan dalam kesempatan ini. Selamat menjalankan percakapan coaching dengan coach. Berharap proses percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan. Selamat ya Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Halo Bu Vero, selamat sore. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Ibu hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Halo, selamat sore juga Ibu Maria. Kabar saya baik-baik saja Bu, tapi ada sedikit yang saya mau ingin sampaikan ke Ibu. Baik Bu Feni, apa yang Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas saya itu kok kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Dan juga ada beberapa siswa di dalam kelas saya itu ada sekitar 50% tidak mengumpulkan tugas dari saya Bu. Jadi saya secara pribadi macam saya tidak merasa puas begitu kok anak-anak saya di dalam kelas itu kok kurang antusias saya saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas begitu Bu. Menurut Ibu Feni, apa yang Ibu Feni harapkan dari dialog kita hari ini? Saya berharap untuk solusinya Ibu, saya sangat berharap dengan dialog kita hari ini dengan Ibu, saya berharap Ibu memberikan solusi untuk bisa menangani masalah-masalah saya yang saya temukan di dalam kelas Bu. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama mungkin karena saya menyampaikan pembelajarannya itu sangat monoton, terus membosankan, terus saya menggunakan model pembelajaran yang biasa-biasa saja. Jadi saya rasa murid-murid saya itu bosan gitu, dan juga mungkin saya tidak memberikan mereka kuasa atau tidak memberikan mereka ruang untuk mengungkapkan pendapat. Menurut saya itu seperti itu ya Bu. Oh begitu Bu, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam mengikuti pembelajaran? Menurut saya mereka itu harusnya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid, dan juga mereka harus aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya juga ice breaking sehingga anak-anak itu jangan membosankan, dan juga model pembelajarannya itu harus bervariasi sehingga anak-anak itu jangan jenuh, dan juga harus memberikan ruang untuk peserta didik mereka bisa berpikir secara kritis. Mereka diberi ruang dalam artian mengungkapkan pendapat, tidak dibatasi seperti itu ya Bu. Mungkin juga karena saya selama ini itu saya mulai merefleksi diri saya bahwa saya terlalu monoton, mungkin saya tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, yang inovatif, mungkin begitu. Jadi anak-anak saya merasa mereka itu guru saya yang aktif, anaknya pasif begitu. Jadi mungkin itu yang salah satunya juga membuat mereka tidak antusias dalam pembelajaran. Wah, saya berpendapat dengan Ibu. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Apa saja yang Ibu bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Saya biasanya itu menurut saya harus menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, dan di situ siswa itu bisa menemukan ide-ide sendiri, dan juga
menggunakan berbagai sumber belajar sehingga siswa saya jangan bosan di dalam kelas. Misalnya saya kalau siswa saya itu maunya keluar, saya mengikuti apa kemauan siswa saya sehingga mereka jangan bosan di dalam kelas. Jadi benar-benar pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik seperti itu. Lalu Ibu mengenai apa tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin Bu dari tugas-tugas itu karena jarak rumahnya dari siswa yang satu dan siswa yang lain itu berjauhan, karena kami ini kan di sekolah ini siswa itu sangat berjauhan dan juga antar sekolah dengan rumah mereka sangat berjauhan. Jadi siswa itu tidak punya waktu untuk mereka bisa kerja kelompok begitu. Jadi itu yang membuat mereka tidak mengerjakan tugas, dan juga mungkin karena tugasnya itu terlalu banyak Bu. Jadi anak-anak itu zaman sekarang anak-anak jenuh kerja tugas karena juga tidak ada motivasi dari orang tua, tidak ada dorongan dari orang tua, dan juga kurangnya sumber belajar seperti HP untuk mereka bisa lihat dari internet gitu. Biar punya HP Bu, tapi tidak ada juga ini pakai data karena di sini rata-rata ekonomi keluarga itu tidak mendukung seperti itu Bu. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Nah, kalau saya ingat-ingat Ibu, sumber belajar itu kami hanya menggunakan buku teks saja Bu yang ada di perpustakaan yang disediakan oleh sekolah begitu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks Bu? Sebenarnya itu banyak sekali ya Bu sumber-sumber belajar yang harusnya menjadi sumber belajar bagi peserta didik, dan juga guru itu bisa melihat sendiri sehingga anak-anak itu bisa mengerjakan tugas. Contohnya kan bisa sekarang kan zamannya sudah zaman modern, bisa melihat dari YouTube, dari IG, terus dari internet, dan anak bisa searching dari situ. Sebenarnya banyak sekali model pembelajaran yang anak-anak gunakan itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Nah, yang menjadi yang pertama yang saya akan merancang yaitu pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, sumber belajar yang bervariasi, yaitu seperti video, YouTube, tayangan-tayangan dari video-video pembelajaran seperti itu. Jadi sangat mengasihkan bagi peserta didik. Jadi mereka tidak merasa jenuh dan juga tidak ada lagi rasa-rasa malas mereka. Jadi itu tergantung dari saya guru membedakan sumber belajar yang membuat siswa itu bisa nyaman di dalam kelas. Itulah rencana-rencana saya ke depan Bu, dan saya harus ciptakan anak-anak saya bisa merasa nyaman belajar di dalam kelas, dan juga ruang kelasnya yang sangat kondusif sehingga anak merasa nyaman dan tentram di dalam ruang kelas seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berhasil. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Baik, komitmen saya Bu untuk yaitu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar, dan juga banyak mengeksplorasi materi-materi yang baru sehingga anak-anak saya bisa memiliki ide-ide yang cemerlang, apalagi pada jurusan SMK anak-anak yang siap kerja ya Bu. Kita ketahui bersama bahwa di jurusan SMK itu kan anak harus siap bekerja, jadi mereka harus betul-betul diasah otaknya. Kita harus eksploitasi materi-materi yang baru, yang tren, jadi mereka bisa memiliki intelektual yang bagus sehingga mereka bisa siap bekerja dalam dunia kerja yang mereka nanti setelah mereka tamat dari SMK. Itulah rencana-rencana saya atau komitmen saya ke depan Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan semua rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Ibu Maria atas solusi-solusi yang sudah diberikan, dan juga terima kasih atas sharing dan waktunya hari ini. Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Terima kasih Ibu Maria. Terima kasih Ibu, sama-sama. Baik Ibu Maria,
Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Maria dengan coachnya. Terkait proses coaching ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, boleh ya Ibu Maria saya tanyakan beberapa hal? Boleh, Pak. Baik Ibu Maria, pertanyaan pertama, apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik, Pak, yang dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan dan sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi ini yang sudah saya terapkan tadi berupa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dalam proses yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya ya, di mana catatan saya memang Ibu sudah melakukan sebuah prinsip kemitraan. Terbukti ketika sedang diskusi Ibu membuat setara, tidak ada perbedaan status antara coach dengan coachee. Juga Ibu sudah menerapkan prinsip kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas seorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang sedang ia temui. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar maksimalkan potensi dari seorang coachee. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti tadi, seperti harapannya yakni mendengarkan aktif. Dan yang terpenting adalah dalam percakapan tadi Ibu sudah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, di mana Ibu memulai percakapan tadi dengan tujuan, ada identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Puji Tuhan, secara garis besar catatan saya terhadap Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir berkaitan dengan coaching tadi Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni kehadiran penuh, yang mana saya merasa coach tadi ada rasa unek-unek saya, makanya saya harus menggunakan teknik stop, supaya dengan teknik stop ini bisa merasa rileks dalam mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu Maria, kehadiran penuh adalah hal yang Ibu ingin kembangkan ya. Saya juga berdoa agar teknik ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi yang lain juga dikembangkan agar semakin tajam ketika melakukan pelayanan coaching terhadap coachingnya. Saya juga berharap ini sebagai bekal apabila nanti melakukan coaching, agar apa yang menjadi harapan Ibu dapat tercapai dengan baik sesuai dengan paradigma coaching. Terutama dalam pelayanan coaching, Ibu tetap menerapkan alur tirta. Terima kasih Ibu. Sebuah proses yang luar biasa, semoga dapat berdampak bagus buat Ibu ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Baik Ibu Maria, saya akhiri, selamat melanjutkan praktik baiknya nanti dan sukses selalu ya. Terima kasih Pak.